Ngomong-ngomong bandar-bandar tuh ada nggak ya? Apa semua udah tahu orang-orangnya cuma 5 orang paling. Hah? Di Indonesia dia ngatur cuma 5 orang. Udah Wow. ketahuan. Udahlah. Makanya saya udah bilang berhentilah. Kasihan dong rakyat. Ya Ini kan udah kayak 5 itu aja disasar aja, disikat aja kan? Banyak penegak hukum lah kalau itu. Bukan urusan Kominfo ya? Bukan urusan Kominfo. Kominfo kan pokoknya mencegah. Iya. Kita sudah Iya. berbuat maksimal sesuai kewenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Bung kameramen, saatnya memberi nasihat untuk Bung Alfian sebelum dimulai. Ya, Bung Alfian perlu mengatur waktu untuk tidak terlalu lelah, Bung Alfian. Jadi mungkin diperbanyak waktu istirahat. Terima kasih nasihatnya. Dimulai ruang tayang dibacain berita. Silakan. Ya, Bung Alfian, kita mendapatkan video yang diposting oleh Bung Alfian, yang itu potongan video yang dirilis oleh Kata Data. Jadi di dalam video tersebut Budi Ari menyampaikan judi online di Indonesia diatur 5 orang. Nah, kemudian diserobot omongannya oleh lawan bicaranya Budi Ari. Ya 5 orang aja itu diurus. Nah, terus kemudian Budi Ari langsung lempar, itu mah urusannya aparat. Nah, saya duga 5 orang ini agak berkuasa, atau bisa jadi 5 orang ini yang selama ini mengatur pemerintah kita, bisa jadi gitu, Bung Alfian. Atau Bung Alfian punya pandangan lain di respon awal ini? Silakan, Bung Alfian. Ya, sementara Budi Ari panggil polisi dulu. Tangkap dulu ya. Iya dong, dia udah bisa berani ngomong gitu. Saya ingin katakan ya, orang itu punya posisi yang sama di mata hukum. Ketika dia berani menyebut angka 5, berarti dia punya tahu 5-5-nya. Yang aman bukan lalu nanti mengejar-ngejar orang model saya yang ngomong begini. Betul. Budi Ari yang ngomong bahwa ada 5 orang yang ngatur tentang judi online. Saya juga udah tonton, saya udah lihat. Nah sekarang Budi Ari tangkep. Jangan ditangkap deh, panggil aja. Kalau nggak mau manggil, datengin ke rumah, bawa perekam, bawa penyidik, atau bawa reskrim, inafis, bawa, datang. Polisi datang dari Mabes Polri. Minta, Budi Ari, Anda ngomong 5 orang. Siapa aja, biar kami tindak lanjuti. Karena perjudian itu, Bung Kameramen, itu ada di KUHAP. Dia melanggar undang-undang konstitusional. Jadi dengan adanya omong ini sebagai pembuka pintu kecil. 5 orang itu siapa? Dan inilah sebagai tanda bahwa ternyata kita bisa menduga judi online begitu sangat digemari. Karena judi online memang hanya menangkapi para pengguna, hanya orang-orang yang ikutan. Bukan orang yang membuat, bukan pemilik, bukan ownernya, bukan pemilik perusahaan, bukan bandarnya. Yang kenanya malah pemain. Jadi saya pikir pernyataan Budi Ari harus dikonfirmasi oleh aparat kepada Budi Ari dan dilakukan konferensi pers. Ya, dari pihak kepolisian setelah minta masukan dari Budi Ari, umumkan siapa yang 5 itu. Supaya negara ini cepat membersihkan judi online. Begitu Bung, respon pertama. Ya, Bung Alfian, ini ada yang komen, dari tangan pemimpin yang tak pantas, lahirlah orang-orang tak pantas. Emang Budi Ari kan kalau ngomong nggak pernah jelas kan. Nah, tapi Bung Alfian, terlepas dari muka Budi Ari yang ngeselin, cara ngomong dia yang enekin, kemudian dia di sidang DPR bilang alhamdulillah kan. Negara kita dihack di alhamdulillah. Tapi kan dengan dia sampaikan ada 5 orang, betul yang Bung Alfian sampaikan, bisa dibongkar atau dikorek dari yang namanya Budi Ari. Nah, tapi kan lagi-lagi Bung Alfian, Budi Ari ini hanya sekedar seonggok projo yang dikasih jabatan. Jadi kesannya dia seolah-olah hari ini sebagai pejabat yang profesional. Padahal dia kebingungan ketika dihack. Ini kan juga kita bingung kan, dihack beneran apa enggak. Nah ini kan akhirnya Bung Alfian, apa ya namanya, ujungnya adalah, ya saya bisa duga paling nanti ujung-ujungnya Budi Ari ralat omongannya agar 5 orang ini tidak dikejar, Bung Alfian. Atau bagaimana Bung Alfian pandangannya? Ya, yang jelas pada pemirsa dan juga kepada semua pihak, mari kita terus bersikap tenang dan tetap semangat dan jangan kehilangan keberanian kita. Karena orang-orang jahat itu dalam Al-Quran dikabarkan.
para pendosa-pendosa, orang-orang jahat itu, sesungguhnya dia tidak punya nyali berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai keberanian atas kebenaran. Apalagi kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehubungan dengan persoalan 5 nama itu, saya pikir harus turun. Kalau memang bukan dari pihak kepolisian, ya yang berhubungan dengan ini bisa pihak kejaksaan, bisa pihak intelijen. Kalau tidak juga bisa teman-teman dari ormas, ya, sebagai bentuk silaturahim minta audiensi, ya. Ya, sekali lagi untuk masalah 5 nama ini menurut saya tetap harus dilihat sebagai informasi awal, patut diduga ada sesuatu yang harusnya ditangani lebih serius ketimbang nangkepin para pengguna, ketimbang nangkepin orang-orang yang sebenarnya merupakan hanya pemain gitu. Sekali lagi mungkin respon dari saya untuk 5 orang tentang Budi Ari segala macam. Ya memang Projo itu kan Pro Jokowi ya logikanya kan manusia-manusia yang sejenis saling bertemu dengan jenisnya. Yang pembohong ketemu dengan pembohong, yang tukang ngomong sebalik-balik ketemu yang sebalik-balik, yang sadis ketemu sama yang sadis. Ya, kira-kira gitu Bung. Mungkin jawabannya juga jadi ya bolak-balik lagi akhirnya. Ada hal lain yang mau diteruskan? Iya, Bung Alfian, mungkin masuk dalam sesi akhir, Bung Alfian. Ini kan sebetulnya sama seperti kita mencari bandar narkoba ya, Bung Alfian. Iya, betul. Ditangkap ya bisa dibilang pengguna-pengguna kecil atau bandar-bandar kecil. Bandar besarnya bisa jadi dilindungi, ditutupi. Ya soalnya kita sama lihat lah, ini di luar narkoba misalkan Firly Bahuri mana hari ini? Iya, itu bandar korupsi atau bandar apa tuh kan? Nah ini kan pokoknya untuk akhir sesi kali ini apalah pesan Bu Alfian? Pertama misalkan soal ucapan Budi Ari, bagaimana langkah selanjutnya agar mungkin itu bisa disambungkan biar bisa disebutkan itu nama 5 orang itu. Kemudian pesan Bung Alfian untuk masyarakat khususnya umat Islam atau keluarga Islam Bung Alfian, karena sudah banyak keluarga yang hancur gara-gara judi online ini Bung Alfian. Untuk closingnya silakan Bung Alfian. Ya, saya ingin mengatakan buat Budi Ari memang dia manusia yang tidak layak jadi menteri. Ngomongnya ngamuk-ngamuk mulu, ngomongnya nyolot mulu. Saya lihat beberapa kesempatan. Nah yang kedua, buat judi online gini Bung Kameramen, saya bukan membela masyarakat. Judi online ini kan sebenarnya sebuah situasi di mana orang dalam keadaan kepepet, dalam keadaan lapar, tahu-tahu ada tawaran-tawaran yang sangat mudah dan simpel. Dan mereka, para peminjam, ini kan kombinasinya antara judi online dengan pinjol. Ya. Katakanlah, pinjol membuat orang punya uang, dengan punya uang orang jadi judi online, atau jadi yang lain. Nah, kata kuncinya adalah, masyarakat harus dipahamkan dulu bahwa, nah ini baru tegaskan. Wahai orang-orang yang beriman, yang namanya berjudi, yang namanya mengundi nasib, yang namanya minuman keras, yang namanya makan makanan yang haram itu min amalis syaitan. Nah konteks itu ada dalam struktur iman Bung Kameramen. Nah online ini kalau kita dengar yang kita pakai, kita kan pasti temukan. Yang hobi-hobi online baik online yang berhubungan dengan esek-esek, online ini segala itu nanti kita tarik secara umum mereka orang yang tidak punya tingkat kekukuhan dan tingkat standar norma hidup mereka. Jadi kalau dibilang pada masyarakat, saya ingin katakan masyarakat kita ini secara umum kan IQ-nya normal. Tapi mereka berada di sebuah ketidakberdayaan, di samping mereka juga punya gengsi, maaf ya. Ya biar miskin asal gengsi gitu, biar tekor asal sohor gitu. Jadi buat masyarakat, judi online adalah hal yang akan merugikan Anda di dunia dan di akhirat. Berjudi Anda berdosa, Anda berhubungan dengan para pemilik modal, Anda kena bunga berbunga, Anda akan tertangkap. Dan yang kesian di masyarakat, Bung Kameramen, mungkin sebagai penegasan masyarakat, kalau ada orang datang ke rumah lalu menganjurkan Anda untuk buka rekening, lalu Anda dikasih uang, mungkin untuk buka rekening 100.000, Anda dikasih 500.000. Nah, Anda kesenangan, padahal buku-buku rekening Anda itu dipakai untuk pinjol, dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan termasuk judi online. Nah, ini juga mengerikan Bung Kameramen, nggak ada yang nggak cukup gencar. Masyarakat gimana nggak senang Bung Kameramen dipinjemin foto KTP ini foto, dibikinin buku tabungan,
Duit masuk, bukan tabungan di beberapa rekening tertentu kan cukup 100.000, 100.000 dimasuk situ, di print, bukunya dibawa tuh sama oknum-oknum tuh, kemudian yang punya dikasih 500.000, ya kan? Nah dengan bermodalkan itu, dengan bermodalkan nomor rekening yang bermula dari NIK, nomor induk kependudukan segala macam, mereka bisa mendapatkan uang banyak. Nah, ketika nanti ada tunggakan, ketika nanti ada pembayaran yang harus dilunasi, yang dicari yang punya KTP. Itu kalau Bung Kamen mau tahu yang dalam penjara itu mereka ditangkap polisi di penjara. Kenapa? Karena mereka yang punya nomor itu, mereka yang punya buku itu. Padahal bukunya dipakai sama orang lain, bukan karena dicuri, karena terang-terangan, karena ketidakmengertian sebuah kejahatan sindikasi. Ya Allah, gitu Bung Kameramen. Akhirnya kita katakan Budi Ari tidak bermutu, Budi Ari silakan dimundurkan, dan segera saja Jokowi juga mundur, biar ada pemerintahan sementara yang dipimpin oleh orang-orang yang waras dan berhaluan kedaulatan NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.